Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Knowledge is justified true belief. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan oleh Dr. Siti Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Knowledge is justified true belief. Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan oleh Dr. Siti Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan, knowledge, adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. 1. Jenis pengetahuan. Beranjak dari pengetahuan adalah kebenaran dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalam kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Burhanuddin Salam, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4 yaitu: pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, dan sering diartikan dengan good sense. Karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah karena memang itu merah, benda itu panas karena memang dirasakan panas dan sebagainya. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam, yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan ke dalam kajian tentang sesuatu. Keempat, pengetahuan agama, yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal, dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan kerancuan antara pengertian pengetahuan dan ilmu. Kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti, bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti tersendiri. Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai karangan yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Namun jika kedua kata itu berdiri sendiri-sendiri, akan tampak perbedaan keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab ilm. Sering dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, maka definisi berikut pun tidak jauh berbeda. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan dapat berwujud barang-barang fisik. Pemahamannya dilakukan dengan cara persepsi baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Setelah dikemukakan beberapa pengertian tentang pengetahuan, sekarang akan dikemukakan beberapa pengertian tentang ilmu sebagai bahan perbandingan. Dalam Ensiklopedia Americana, dijelaskan bahwa ilmu, sains, adalah pengetahuan yang bersifat positif dan sistematis. Tuli Yang Gi mengutip Paul Friedman dari buku The Principles of Scientific Research memberi batasan ilmu sebagai berikut. Ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau,
sekarang dan kemudian hari, serta suatu kemampuan yang meningkat untuk menyesuaikan dirinya pada dan mengubah lingkungannya serta mengubah sifat-sifatnya sendiri. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dapat ditelusuri dengan melihat perbedaan ciri-cirinya. Herbert L. Searles memperlihatkan ciri-ciri tersebut sebagai berikut: kalau ilmu berbeda dengan filsafat berdasarkan empiris, maka ilmu berbeda dari pengetahuan biasa karena ciri sistematisnya. Dalam perkembangannya lebih lanjut di Indonesia, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Hal ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat sebagai berikut. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, ia telah mengetahui. Kata jadian ilmu berarti pengetahuan. Dan memang dalam bahasa Indonesia sehari-hari ilmu diidentikan dengan pengetahuan. Dengan demikian ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Cara kerja filsafat ilmu pengetahuan. Bapak C. Verhaak SJ di bukunya yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan, Jakarta, Pet Gramedia Pustaka Umum, 1989, halaman 107 bahwa buku-buku tentang filsafat ilmu pengetahuan seringkali membatasi diri pada suatu penjelasan semata-mata mengenai cara kerja ilmu-ilmu itu, yang tentu saja lebih luas dan terperinci. Filsafat ilmu pengetahuan bertugas meneliti dan menggali sebab musabab pertama dari gejala ilmu pengetahuan. Antaranya paham tentang kepastian, kebenaran, objektivitas. Cara kerjanya sesuai dengan cara kerja filsafat tersebut di atas, yaitu bertitik pangkal pada gejala ilmu-ilmu pengetahuan, mengadakan reduksi ke arah intuisi yang ada dalam ilmu-ilmu pengetahuan, dan para ilmuwan, sehingga kegiatan ilmu-ilmu dalam pelaksanaannya dapat dimengerti sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Adapun sejarah lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan, tidak dapat dipungkiri, bahwa filsafat sebagai manifestasi ilmu pengetahuan yang telah meletakkan dasar-dasar tradisi intelektual ala Barat, diawali oleh orang-orang Yunani kuno di abad ke-6 SM. Pada saat kelahirannya, filsafat bercorak mitologis, karena dengan mitologi-mitologi itulah diterangkan segala yang ada. Para dewa dengan teogoninya diyakini sebagai sumber segala yang ada. Bagaimanapun juga, suasana mitologis ini telah mendorong pikiran manusia untuk lebih jauh menerobos dunia penggejalaan, dan di balik dunia yang serba bineka itu manusia ingin mengetahui sesuatu yang tunggal atau yang eka. Sejarah filsafat Yunani kuno berakhir di abad ke-6 M. Perkembangan pada tahap berikutnya, yaitu di abad pertengahan yang diawali oleh filsafat skolastik yang berlangsung hingga abad ke-14 menunjukkan bagaimana filsafat menjadi satu dan manunggal dengan agama Kristiani. Filsafat Yunani kuno semula didasari oleh mitos dan diganti oleh logos, di abad pertengahan ini berubah dengan diberi dasar yang baru yaitu theos, sehingga semenjak itu filsafat dikenal sebagai Angyla Theologin, pengabdi agama. Adalah Thomas von Aquinas tahun 1225 sampai tahun 1274, sang filosof besar pada zamannya yang telah berjasa untuk mendamaikan antiomni antara filsafat Yunani yang sekuler dengan doktrin Kristiani yang ia anut, sehingga filsafat menemukan corak dan identitas yang khas. Di abad pertengahan ini dikenal kehadiran para filsuf Arab seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd, dan Al-Ghazali yang telah menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan membawanya ke Cordova, yang pada gilirannya dikembangkan oleh para filsuf di dunia barat. Didahului oleh gerakan Renaissance di abad ke-14 akhir, dan kemudian dilanjutkan oleh gerakan Aufklärung, di abad ke-18 filsafat barat memasuki tahap modern. Gerakan Renaissance adalah gerakan yang didukung oleh suatu cita-cita akan lahirnya kembali manusia bebas, yang tidak mau diikat oleh otoritas yang manapun baik gereja, agama, tradisi, ataupun sistem sosial atau politik yang ada pada waktu itu kecuali otoritas yang ada pada individu masing-masing. Sejak saat itu, filsafat barat menjadi sangat antroposentris dalam arti manusia individu dijadikan subjek sekaligus objek dalam berfilsafat. Manusia sendirilah yang dijadikan tolak ukur untuk mengadili dan menghakimi segala yang dihadapinya, seperti itulah yang dijelaskan oleh Bapak M. Thoyibi, Hakikat dan Sejarah Perkembangannya, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 1994 halaman 56. Adapun hakikat dan sumber pengetahuan. Pengertian berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh.
Binatang juga mempunyai pengetahuan, namun pengetahuan ini terbatas untuk kelangsungan hidupnya, survival. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini. Dia memikirkan hal-hal baru, karena dia hidup bukan sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu. Manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna pada kehidupan, manusia memanusiakan diri dalam hidupnya, dan masih banyak lagi pernyataan semacam ini. Semua itu pada hakikat menyimpulkan bahwa manusia dalam hidupnya mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya yang lebih tinggi dari sekedar kelangsungan hidupnya. Inilah menyebabkan manusia mengembangkan pengetahuannya, dan pengetahuan ini jugalah yang mendorong manusia menjadi makhluk hidup yang bersifat khas di muka bumi ini. Pengetahuan ini mampu dikembangkan manusia yang disebabkan dua hal utama, yakni pertama, manusia mempunyai bahasa yang mampu mengomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Kedua, yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuannya dengan cepat dan mantap adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. 1. Hakikat pengetahuan. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu A. Realisme. Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata, dari fakta atau hakikat. Pengetahuan atau gambaran yang ada dalam akal adalah kopi dari asli yang ada di luar akal. Hal ini tidak ubahnya seperti gambaran yang terdapat dalam foto. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa pengetahuan adalah benar dan tepat bila sesuai dengan kenyataan. B. Idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Pengetahuan adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Subjektif dipandang sebagai suatu yang mengetahui, yaitu dari orang yang membuat gambaran tersebut. Karena itu, pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Yang diberikan pengetahuan hanyalah gambaran menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui, subjek. Selanjutnya, sumber pengetahuan. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain A. Empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembangkan dengan kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud ialah pengalaman indrawi. Dengan inderanya, manusia dapat mengatasi taraf hubungan yang semata-mata fisik dan masuk ke dalam medan intensional, walaupun masih sangat sederhana. Indera menghubungkan manusia dengan hal-hal konkret material. Hal ini dapat dilihat bila kita memperhatikan pertanyaan seperti, bagaimana orang mengetahui es itu dingin? Seorang empiris akan mengatakan, karena saya merasakan hal itu, atau karena seorang ilmuwan telah merasakan seperti itu. Dalam pernyataan tersebut ada tiga unsur yang perlu, yaitu yang mengetahui, subjek, yang diketahui, objek, dan cara dia mengetahui es itu dingin. Dengan menyentuh langsung lewat alat peraba. Dengan kata lain, seorang empiris akan mengatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh lewat pengalaman-pengalaman indrawi yang sesuai. John Locke tahun 1632 sampai tahun 1704, Bapak empiris Britania, mengemukakan teori tabula rasa, sejenis buku catatan kosong. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu, lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana, lama-kelamaan menjadi kompleks, lalu tersusunlah pengetahuan. Berarti bagaimanapun kompleks pengetahuan manusia, ia selalu dapat dicari ujungnya pada pengalaman indera. Sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukanlah pengetahuan yang benar. Jadi pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar. B. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide dan bukunya di dalam diri barang sesuatu. Jika kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide dan bukunya di dalam diri barang sesuatu,
Jika kebenaran mengandung makna mempunyai ide yang sesuai dengan atau yang menunjuk kepada kenyataan, kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Descartes, seorang pelopor rasionalisme, berusaha menemukan suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Kebenaran itu, menurutnya adalah dia tidak ragu bahwa ia ragu. Ia yakin kebenaran-kebenaran semacam itu ada dan kebenaran tersebut dikenal dengan cahaya yang terang dari akal budi sebagai hal-hal yang tidak dapat diragukan. Dengan demikian, akal budi dipahamkan sebagai sejenis perantara suatu teknik deduktif yang dengan memakai teknik tersebut dapat ditemukan kebenaran, artinya dengan melakukan penalaran yang akhirnya tersusunlah pengetahuan. C. Intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini, intuisi, memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung, yang mutlak dan bukan pengetahuan yang nisbi. D. Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantaraan para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, tanpa bersusah payah, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Pengetahuan mereka terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Tuhan mensucikan jiwa mereka dan diterangkannya pula jiwa mereka untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu. Seperti itulah yang dijelaskan oleh Amsal Bahtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta, Raja Wali Pers, 2014 halaman 85. Daftar rujukan. 1. Amsal Bahtiar, Filsafat Ilmu, Jakarta, Raja Wali Pers, 2014. 2. C. Verhaak S.J., Filsafat Ilmu Pengetahuan, Jakarta, Pet Gramedia Pustaka Umum, 1989. 3. M. Toyibi, Hakikat dan Sejarah Perkembangannya, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 1994. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.